Pernah kepikiran nggak, gimana sih komputer itu bisa jalan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasianya pakai perumpamaan yang deket banget sama kita, tubuh kita sendiri. Yuk kita mulai? Oke, biar bener-bener ngerti soal komputer, kita mulai dari sesuatu yang paling kita kenal, ya, diri kita sendiri. Anggap aja ini pemanasan ya, analogi ini bakal bikin semuanya jadi gampang banget dipahami. Coba deh pikirin sebentar. Waktu Anda mau melambaikan tangan, gimana caranya pikiran itu bisa jadi gerakan? Jawabannya ada di otak kan? Pusat komando kita yang ngirim perintah ke seluruh bagian tubuh. Nah, ini dia intinya. Ternyata komputer itu kerjanya persis kayak gitu. Komputer punya tubuh, bagian fisik yang bisa kita pegang, dan juga punya otak. Perintah tak kasat mata yang ngasih tahu si tubuh harus ngapain. Nah, inilah yang kita sebut perangkat keras dan perangkat lunak. Yuk, kita bahas tubuhnya komputer dulu. Ini semua bagian yang secara fisik bisa kita lihat dan kita sentuh. Gini deh patokannya, gampang banget. Kalau benda itu bisa Anda pegang, bisa Anda sentuh, itu udah pasti perangkat keras. Simpel kan? Contohnya apa aja? Wah, banyak. Mulai dari otaknya komputer yang ada di dalam mesin, namanya CPU, sampai layar yang lagi Anda lihatin sekarang, atau bahkan mouse yang lagi Anda pegang. Oke, tes kilat ya. Perangkat input itu artinya alat yang fungsinya memasukkan informasi ke komputer. Nah, dari pilihan ini, kira-kira yang mana ya? Kalau jawaban Anda C, papan ketik, selamat, Anda benar. Oke, tubuhnya udah kita bahas. Sekarang, gimana dengan otaknya? Bagian yang nggak kelihatan, tapi justru yang ngasih perintah ke semua bagian fisik tadi. Nah, inilah yang kita sebut perangkat lunak atau software. Anggap aja ini kayak kumpulan resep atau perintah, semacam kode ajaib yang gak kelihatan, yang bikin perangkat keras tadi jadi hidup. Ini mencakup semua hal yang gak bisa kita sentuh. Mulai dari sistem operasinya ya kan, yang ngatur semuanya, terus browser yang Anda pakai buat internetan, sampai semua aplikasi dan game yang ada di perangkat Anda. Jadi, perangkat keras itu tubuhnya, perangkat lunak itu otaknya. Beda banget, tapi yang satu nggak bisa jalan tanpa yang lain. Biar makin kebayang gimana mereka kerja bareng, coba kita bayangin sebuah dapur. Analogi dapur ini pas banget loh. Anda kasih bahan-bahan mentah, nah itu inputnya. Terus si koki, yaitu CPU atau perangkat kerasnya, ngikutin resep, yaitu perangkat lunaknya, buat mengolah bahan-bahan tadi. Hasilnya, makanan yang udah jadi dan siap saji, yang jadi outputnya. Terus gimana dengan perangkat keras yang lain? Anggap aja itu semua peralatan dapur Anda. Layar itu piringnya, mouse itu pisaunya. Pokoknya semua alat yang ngebantuin si koki buat menyelesaikan pekerjaannya. Oke, sekarang kita coba bawa analogi ini ke dunia nyata. Coba bayangin Anda lagi ngerjain sesuatu di komputer. Misalnya nih, Anda dapat tugas sekolah buat bikin poster digital. Nah, buat ngerjain ini, perangkat keras dan perangkat lunak Anda harus kerja bareng kayak tim yang solid. Nah, begini nih kerja sama timnya kalau dipecah. Anda pakai alat perangkat keras, keyboard, dan mouse buat ngasih perintah. Perintah itu lalu ngikutin resep dari perangkat lunak, yaitu aplikasi desainnya, dan akhirnya menghasilkan poster yang muncul di layar Anda. Kelihatan kan hubungannya? Jadi, kalau ada satu hal yang penting banget buat diingat, ini dia. Perangkat keras itu ibarat tubuh, dan perangkat lunak itu otaknya. Anda butuh dua-duanya. Mereka itu satu tim yang nggak bisa dipisahin. Nah, sebagai penutup, kami punya tantangan kecil buat Anda. Nanti, pas Anda lagi pakai HP atau komputer, coba deh perhatiin sejenak. Bisa nggak Anda lihat tarian antara perangkat keras dan perangkat lunak? Antara si tubuh fisik dan perintah tak kasat mata yang bikin semuanya jadi hidup?